A. Penyelesaian persamaan diferensial dengan faktor integral. Persamaan-persamaan yang kita bicarakan berikut bisa kita pandang sebagai berikut. dy per dx plus pxy sama dengan qx. Persamaan diferensial dalam bentuk seperti ini pada prinsipnya selalu dapat diselesaikan. Pertama-tama kita harus kalikan ruas dengan faktor integral e integral px dx yang akan menghasilkan e integral px dx dy per dx plus e pangkat integral px dx pxy sama dengan qx e integral px dx. Dan kemudian ruas kiri kita kenal sebagai turunan dari y e pangkat integral px dx, sehingga persamaan menjadi dy e integral px dx sama dengan integral qx e integral px dx. Dan pengintegralan kedua ruas menghasilkan y e integral px dx sama dengan integral qx e integral px dx, sehingga kita dapatkan y sama dengan e pangkat min integral px dx. Itu kenapa menjadi min? Karena e nya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Contoh, tentukan penyelesaian khusus dari dy per dt min 3y sama dengan x e pangkat 3x yang memenuhi y sama dengan 4 bila mana x sama dengan 0. Penyelesaiannya, faktor integral yang cocok adalah e pangkat integral min 3 dx sama dengan e pangkat min 3x. Dari perkalian dengan faktor ini, persamaan akan menjadi d per dx dalam kurung e pangkat 3x y sama dengan x, atau bisa juga e pangkat min 3x y sama dengan integral x dx yang akan menghasilkan setengah x kuadrat plus c. Jadi penyelesaian umumnya sama dengan setengah x kuadrat e pangkat 3x plus c e pangkat 3x, dan mensubstitusikan y sama dengan 4 bila mana x sama dengan 0 diperoleh c sama dengan 4. Penyelesaian khusus yang diminta adalah y setengah x kuadrat e pangkat 3x plus 4 3x. Dan contoh di bidang kimia bisa lihat di layar tersebut. Penyelesaian, andaikan y banyaknya garam dalam pon yang ada di dalam tangki pada akhir T menit dari air asin yang mengalir masuk, tangki mendapat tambahan 2,4 ton garam per menit. Dari yang mengalir keluar ia kehilangan 2/120 y pon per menit. dy per dt sama dengan 2,4 min 1/60 y. Dengan nilai awal y sama dengan 75 pada saat t sama dengan 0. Persamaan yang setara adalah dy per dt plus 1/60 y sama dengan 2,4. Mempunyai faktor integral e pangkat t per 60 sehingga d per dt dalam kurung y e pangkat t per 60 sama dengan 2,4 e pangkat t per 60. Kita simpulkan bahwa y e pangkat t per 60 sama dengan integral 2,4 e pangkat t per 60 dt sama dengan 60 dikali 2,4 e pangkat t per 60 plus c. Dengan mensubstitusikan y sama dengan 75 bila mana t sama dengan 0 diperoleh c sama dengan min 69 sehingga y sama dengan e
pangkat min 1 per 60 dalam kurung 144 E pangkat T per 60 min 69 sama dengan 144 dikurangi 69 E pangkat min T per 60. Setelah berlangsung 1 jam, T sama dengan 60. Y sama dengan 144 min 69 E pangkat min T per 60 sama dengan 188,62 pon. Contoh, bidang fisika atau kelistrikan sesuai dengan hukum Kirchhoff, rangkaian listrik sederhana yang mempunyai sebuah tahanan besar R dan sebuah kumparan besar L Henry dalam rangkaian deret dengan sebuah sumber gaya elektromotif, sebuah baterai atau generator yang memberikan suatu voltase sebesar ET pada saat T memenuhi, L sama dengan dL per dt plus RL sama dengan ET. Dengan L adalah arus listrik yang diukur dalam A. Titik ini adalah sebuah persamaan linear secara mudah dapat diselesaikan dengan cara-cara yang dibicarakan di muka. B. Persamaan diferensial eksak. Suatu persamaan diferensial eksak jika dan hanya jika terdapat suatu fungsi f sehingga m sama dengan batas f per batas x dan n sama dengan batas f per batas y dalam keseluruhan suatu daerah. Jadi dipunyai batas f per batas x dx plus batas f dibagi batas y sama dengan 0 atau d fungsi xy sama dengan 0. Penyelesaiannya f xy sama dengan k, dengan k adalah konstanta sembarang. Teoremanya m x y sama dengan batas f per batas x atau n y sama dengan batas f per batas y adalah kontinu. Maka persamaan diferensial eksak jika dan hanya jika batas m per batas y sama dengan batas n per batas x. Contoh, perhatikan sebuah rangkaian gambar 1.3 dengan L sama dengan 2 Henry dan R sama dengan 6 ohm dan sebuah baterai yang memberikan suatu voltase konstan sebesar 12 volt. Jika I sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, pada saat saklar S ditutup, tentukan I pada saat T. Kemudian penyelesaiannya, persamaan diferensialnya dapat dituliskan sebagai berikut. 2DI per dt plus 6I sama dengan 12 atau DI per dt plus 3I sama dengan 6. Ini kebalik ya. Dengan mengikuti prosedur baku, kalikan dengan faktor integral epsilon pangkat 3T. Integralkan dan kalikan dengan epsilon min 3T. Kita dapatkan I sama dengan epsilon pangkat min 3T dalam kurung 2 epsilon 3T plus C sama dengan 2 plus C epsilon min pangkat min 3T. Syarat awal I sama dengan 0 pada T sama dengan 0 memberikan C sama dengan min 2. Karenanya I sama dengan 2 min 2 epsilon pangkat min 3T. Selama T bertambah, arus cenderung menuju suatu arus sebesar 2 AMP.
Contoh selanjutnya, jika baterai di atas diganti dengan suatu generator arus bolak-balik yang memberikan suatu voltase sebesar E dalam kurung T, waktu sama dengan 12 sin 9T volt. Tentukan I pada saat T dan perhatikan perilakunya untuk T besar. Penyelesaian. Persamaan diferensialnya dapat dituliskan sebagai berikut. DI per DT plus 3I sama dengan 6 sin 9T. Perkalian dengan faktor integral epsilon pangkat 3T memberikan D per DT dikali I epsilon pangkat 3T sama dengan 6 epsilon pangkat 3T sin 9T. Sesuai dengan rumus 67 pada lampiran didapat I dikali epsilon 3T sama dengan 6 integral epsilon pangkat 3T sin 9T dt. Kemudian hasil integralnya didapatkan 6 epsilon pangkat 3T per 9 plus 81 dikali 3 sin 9T min 9 cos 9T plus C. Jadi I yang didapat sama dengan 1/5 sin 9T min 3/5 cos 9T plus C kali epsilon pangkat min 3T. Selanjutnya syarat awal I sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0 memberikan 3/5. Akhirnya diperoleh I sama dengan 1/5 sin 9T min 3/5 cos 9T plus 3/5 E epsilon pangkat min 3T. Untuk T cukup besar, T hampir sama dengan 0 dan I ekuivalen 1/5 sin 9T min 3/5 cos 9T yang merupakan suatu arus bolak-balik dengan frekuensi sama seperti voltase yang dibebankan.